Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di Haryatno Official ya guys. Hari ini saya ingin berbagi sedikit ya tentang cerita saya sendiri lah. Jadi itu ceritanya kayak gini guys. Saya tuh dulu tuh di sekolah paling bandel ya, nilainya paling buruk. Makanya dulu tuh sama orang tua tuh guys, saya tuh nggak mau ya disuruh kuliah sama bapak tuh guys. Sebenarnya bapak tuh mampu kasih kuliah saya, cuma saya sendiri nggak mampu ya. Tapi ya itulah kebodohan saya guys. Banyak teman-teman tuh yang pengen kuliah tapi orang tuanya nggak mampu. Tapi saya terbalik guys. Ya orang tua saya mampu untuk menguliahkan saya, tapi saya nggak mau kuliah ya. Jadi saya punya prinsip dari kecil tuh yang beda daripada yang lain guys, betul. Paling beda maksudnya, saya ingin melakukan yang orang tidak banyak lakukan guys ya. Saya tidak ingin seperti orang kebanyakan. Apa sih motivasi saya gitu nah kan? Pasti pertanyaannya kayak gitu. Motivasi saya hanya satu guys. Orang tua saya sendiri ya, almarhum bapak. Kenapa motivasi sama bapak gitu kan ya? Saya motivasi sama bapak karena dia tidak punya sekolah guys. Dia pun kalau ceritanya tuh SMP pun tidak lulus ya sekolahnya. Nah kenapa saya sampai nama kuliah? Karena bapak tadi gitu nah. Saya salut dengan beliau, kok enggak punya sekolah tapi bisa buat ini, bisa bisnis ini, bisa ini gitu nah ya kan. Sedangkan saya lihat masih banyak orang yang berkuliah lah ya, masih banyak pengangguran sekarang, masih banyak pengen kerjanya sama orang gitu, ngikut sama orang gitu. Nah itu bukan karakter saya tuh guys, yang pengen ikut sama orang terus ya. Saya pengen tuh kayak bapak gitu nah. Walaupun tidak punya pendidikan, walaupun tidak punya ilmu pengetahuan ya, tapi bapak itu punya kegigihan ya guys yang luar biasa. Pas itu dia mau berjuang ya. Walaupun dia bicara tuh ya, saya pun kalau bicara sama almarhum beliau ya, almarhum bapak saya tuh, kadang saya ketawa sendiri guys. Ini ngomongnya kemana, maksudnya apa gitu, saya tidak ngerti ya. Tapi yang saya salutnya dengan beliau, dia mampu gitu nah, dia punya banyak tanah ya, dia mampu berbisnis guys ya. Nah itulah kenapa saya tidak pengen kuliah itu, karena itu guys. Saya tidak mau kalah ya sama bapak gitu. Kok bapak bisa kayak gini, walaupun tidak sekolah kok kayak gini, bisa kayak gini. Sedangkan saya lulus SMK ya, lulus SMK, masa saya tidak bisa seperti bapak gitu nah. Jadi di suatu hari pas saya lulus SMA lah, lulus SMK itu guys, saya tuh disuruh kuliah, saya tidak mau ya. Kalau ikut pemikiran orang separuh pasti dia mau, karena kenapa? Karena orang tuanya mampu. Bisa tidak guys? Di saat itu saya sudah berpikir, saya tidak ingin kuliah ya, karena saya tidak ingin memberatkan orang tua saya lagi guys. Cukup ya, sampai SMK saya sudah nakal dari kecil, susah dibilangin ini ngelawan terus ya kan. Setelah saya tuh mulai berpikir, enggak lah, saya tidak mau kuliah. Jadi caranya saya menolak beliau kemarin itu supaya tidak kuliah guys. Aku mau kuliah pak, cuma di luar Kalimantan ya, artinya di Jawa kah, di Sulawesi kah. Nah kenapa saya ambil alasan itu? Karena saya tahu bapak saya tidak akan mengizinkan guys. Itulah salah satu trik cerdik ya. Jadi di situ saya tidak mau kuliah, lalu saya bilang sama bapak saya tidak mau kuliah. Mau saya kuliah tapi luar Kalimantan, kan bapak saya tidak mau. Nah terus saya bilang,
aku bilang aku biarlah nggak kuliah kayak gitu ya, aku biarlah nggak kuliah tapi yang penting adikku semua bisa kuliah nanti gitu. Nah itu mimpi sih guys ya. Nah, sejak dari SMA tuh ya bergaul sama banyak, karena kan bergaul sama teman-teman kan, saya tuh emang biasa dari kecil tuh emang sering bergaul sama orang tua sih guys. Walaupun di SMA pun saya punya teman-teman tuh ya anak-anak motor, kita pergi minum, pergi merokok ya, terus keluar dulu. Bukannya patut ditiru lah guys, tidak baik lah pokoknya. Sampai dipanggil beberapa kali orang tua saya itu sekolah tuh karena kenakalan, sering bolos dulu ya. Nah itu. Jadi saya pikir tuh buat apa saya kuliah, hanya itu buang-buang ya, buang-buang uang gitu. Atau juga di kuliah pun kalau mau cari ilmu pun bukan hanya di kampus ya guys. Menurut saya tuh di sekolah itu, ya menurut saya pribadi nih guys, menurut saya sekolah itu tempat kita belajar bersosialisasi, belajar mencari kawan, dan mempengaruhi orang lain ya. Yang paling utama tuh berpikir dan berjiwa besar. Nah itu. Tapi iya, nah alhamdulillah di masa saya di penghujung kelulusan SMK itu, alhamdulillah tuh saya sudah baca buku itu guys, saya belajar di situ ya. Karena kalau kita mau menuntut ilmu itu tidak harus di sekolah guys, di luar sekolah tuh masih banyak ilmu ya. Contoh nih, kita di kampus ya kan, di kampus kita belajar teori pasti ya, matematika kita fakultas apa ya, kita belajar apa gitu, paling prakteknya sekedar di situ aja gitu nah ya kan. Sedangkan kalau kita mau belajar yang sebenarnya itu untuk mempraktekkannya itu di lapangan guys, dimana lapangan itu ya ketemu sama orang-orang gitu nah, kita bertemu sama masyarakat, kita belajar bersosialisasi di situ, kita belajar berdiskusi, bersharing-sharing, tukar pikiran, bergaul ya. Dari situ kata bapak saya dulu tuh guys, kalau kau mau jadi apa, tergantung kau bergaul sama siapa. Kalau kau bergaul sama yang sukses katanya, kau akan sukses. Tapi kalau kau bergaul dengan sama orang yang suka minum, suka ini, suka itu, yang negatif, kau akan berpengaruh ke situ guys ya. Betul. Ternyata saya pernah baca buku itu, buku apa namanya saya lupa. Tergantung kamu mau jadi apa hari ini, tergantung 10 orang temannya di dekatmu gitu nah. Itu 10 orang yang di teman sekitar kita guys ya. Kalau kita mau lihat kita nih mau jadi apa nanti, tergantungnya teman-teman pergaulan kita. Jadi di situ ya. Terus tentang sikap ya kan, kita terjun ke lapangan tuh enggak juga langsung cara kayak gitu nah. Kita harus memahami sikap ya. Sikap itu 80% ya. Kalau kita mau bergaul, kita mau disenangi sama orang ya, sikap kita bagaimana ya kan. Kalau sikap kita tidak baik kan jelas orang tidak baik sama kita. Tapi sebaliknya, lakukan apa yang ingin kita diperlakukan guys ya. Misalnya aku mau dia ini baik sama aku, berarti aku ya harus baik sama dia gitu nah. Walaupun nanti toh dia pun tidak baik sama kita, tidak apa-apa guys, yang penting kita sudah baik gitu nah. Jadi ini kita belajar di sini guys. Apapun yang sudah terjadi, kita ambil hikmahnya ya, kita rubah mindset kita. Bagaimana kita memperbaiki diri sendiri. Jadi fokusnya di situ, kita fokus perbaiki diri sendiri, tidak usah urusan orang lain ya. Terkecuali dia meminta bantuan sama kita, baru kita tolong guys ya. Lain ceritanya kalau macam kita ingin bantu, dia terkena masalah, kita bantu, kita cari solusinya, itu boleh gitu nah. Untuk ikut campur urusan orang lain ya biarlah dia gitu nah. Yang terlalu kita ini terlalu ikut campuri urusan orang lain tidak baik juga guys ya. Jadi kita fokus untuk bikin diri sendiri, fokus tujuan kita ke depan,
fokus hasil akhirnya ya. Kita mau jadi apa ke depan tuh harus fokus guys. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila salah kata, salah bahasa, saya mohon maaf guys ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.